Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Sistem Informasi Inventaris IT berbasis web untuk pengelolaan aset pada RSUD Jatisari. Perkenalkan, nama saya Arif Septiani dengan NIM 19230503. Saya Yudiastwi Junianti dengan NIM 192307005. Ada Eka Kartika dengan NIM 192311168. Ada Inasiti Masduro dengan NIM 192303331. Saya Sarah Widya dengan NIM 19230822. Saya Syafa Alia Pradita dengan NIM 1923138. Ada bab 1 menjelaskan tentang latar belakang pengelolaan inventaris IT di RSUD Jatisari masih dilakukan manual dengan Excel, sehingga rawan kesalahan, sulit dilacak, dan tidak efektif. Karena itu, diperlukan sistem inventaris berbasis web yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan pelaporan aset IT secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan di sini terdiri dari 6 permasalahan. Yang pertama ada data aset lama belum lengkap karena petugas sebelumnya resign. Yang kedua, data yang tersedia sekarang belum tercatat spesifikasi perangkat secara detail. Yang ketiga, menu pencatatan aset di SIMRS tidak mendukung pencatatan spesifikasi lengkap. Yang keempat, bagian IT harus membuat format pendataan manual baru di awal. Yang kelima, ada pendataan masih dilakukan secara manual menggunakan Excel. Yang keenam, ada proses pengecekan atau mengontrol aset IT masih secara manual menggunakan HP atau laptop. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari aplikasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang diharapkan adalah membangun sistem inventaris IT yang terpusat dan terstruktur untuk mempermudah pendataan, pengecekan, dan juga pembaruan aset agar lebih cepat, akurat, serta mendukung audit dan perencanaan pengadaan perangkat lebih efektif. Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan sistem inventaris IT ini untuk beberapa pihak. Yang pertama adalah untuk RSUD, di mana meningkatkan akurasi dan validitas data inventaris, meningkatkan akurasi dalam penyusunan anggaran pembelian, perawatan, dan juga penggantian perangkat, mempercepat audit internal maupun eksternal. Manfaat untuk admin, mendukung monitoring aset IT secara terarah dan terstruktur, mempercepat proses pembuatan laporan inventaris IT. Yang terakhir, manfaat untuk staf, pencatatan aset lebih cepat dan mudah, dan juga meningkatkan efisiensi alur kerja. Deskripsi produk, aplikasi inventaris IT RSUD Jatisari adalah sistem berbasis web untuk mengelola seluruh aset IT secara terpusat dan efisien. Aplikasi ini mendukung pencatatan detail perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan perangkat jaringan, termasuk spesifikasi, lokasi, kondisi, dan riwayat pemeliharaan. Sistem ini menyatukan proses pendataan, pembaruan, pencarian, dan pembuatan laporan dalam satu platform yang mudah diakses. Dengan tampilan yang user-friendly, petugas dapat memantau kondisi akses secara real-time, sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif dibandingkan dengan metode manual. Kemudian, ada keuntungan yang diharapkan. Sistem informasi inventaris IT di RSUD Jatisari diharapkan membuat pengelolaan aset lebih akurat, cepat, dan juga efisien. Data kondisi lokasi dan status perangkat dapat diakses dengan mudah, proses pembaruan dan laporan dilakukan secara otomatis, serta pengawasan aset lebih terkontrol untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Saya akan menjelaskan perencanaan aktivitas secara umum, di mana yang pertama aktivitas tersebut adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan sistem dan pengguna. Selanjutnya ada perencanaan sistem, di mana mendesain database, UI UX, dan alur sistemnya. Untuk selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan ini kita membuat aplikasi berdasarkan desain. Lalu ada pengujian, di mana menguji fungsi aplikasi dan memperbaiki bug. Selanjutnya ada implementasi, di mana mengimplementasikan atau menjalankan aplikasi di lingkungan pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada penyusunan laporan, menyusun laporan akhir proyek.
Baik, selanjutnya untuk bab 2 ada metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan aplikasi inventaris IT berbasis web ini menggunakan metode waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan sistematis, di mana setiap tahap diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini dipilih karena kebutuhan proyek jelas, ruang lingkup pasti, dan membutuhkan dokumentasi terstruktur sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah, terkontrol, dan mudah dievaluasi. Lalu selanjutnya ada tahap pengembangan perangkat lunak yang dimana 2.21 ini analisa kebutuhan sistem. Aplikasi inventaris IT memiliki dua level pengguna, yaitu ada admin dan staff dengan hak akses yang berbeda. Admin dapat mengakses dashboard, mengelola data aset, kategori perangkat, pengguna, dan melihat statistik serta laporan rekap. Untuk staff hanya dapat mengelola data perangkat melalui form input, menambah, mengedit, dan memperbarui data tanpa akses ke dashboard atau manajemen pengguna. Fitur utama sistem ini meliputi form input, data aset, ada kode aset, nama perangkat, IP address, lokasi, kondisi, tahun pembelian. Lalu untuk pencarian dan filter data, serta laporan rekap aset otomatis, semuanya disesuaikan dengan hak akses untuk memastikan pengelolaan aset yang efisien dan aman. Saya akan menjelaskan 2.2.2 desain sistem. Yang ke-1 ada rancangan use case diagram. Di sini ada use case inventory aset IT. Di sini ada dua aktor, ada admin dan juga staff. Di sini saya akan menjelaskan admin terlebih dahulu. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data user, admin dapat melihat, mengedit, dan menghapus data inventory, admin dapat mencetak laporan, admin dapat mengelola data user, admin dapat melihat dan menghapus manage categories, dan admin juga dapat melakukan logout. Lalu staff dapat melakukan login, staff dapat menginput data, dan staff juga dapat melakukan logout. Lalu yang kedua ada rancangan activity diagram. Yang ke-1 ada login staff. Ada staff dan juga sistem. Mulai. Staff membuka web, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Lalu staff memasukkan email dan password. Lalu di sistem akan memvalidasi email dan password. Apakah email dan password benar? Jika tidak, sistem akan menampilkan halaman login. Login kembali. Jika email dan password benar, jika benar, ia benar, akan menampilkan halaman form asset. Lalu selesai. Lalu selanjutnya yang kedua ada form asset staff. Mulai. Staff masuk ke halaman pengisian form. Lalu di sistem akan menampilkan halaman form asset. Lalu staff mengisi form asset dan mengklik simpan aset. Lalu di sistem akan menyimpan data aset ke database dan ke data inventory. Lalu sistem juga akan menampilkan halaman dashboard dan staff hanya dapat melihat dashboard saja. Lalu selesai. Selanjutnya ada admin login. Mulai. Admin membuka web, lalu di sistem akan menampilkan halaman login. Lalu setelahnya admin memasukkan email dan password. Lalu di sistem akan memvalidasi email dan password. Apakah email atau password benar? Jika tidak, sistem akan menampilkan halaman login kembali. Namun jika iya benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelahnya selesai. Selanjutnya ada admin data user. Admin memilih menu user, lalu memilih menu data user. Di sistem akan menampilkan halaman data user. Lalu admin mengelola data user, edit dan hapus. Lalu di sistem akan menyimpan data hasil pengelolaan. Selesai. Lalu ada admin tambah user. Admin memilih menu user, lalu admin memilih menu tambah user. Di sistem akan menampilkan halaman tambah user. Lalu admin memasukkan data user ke dalam role. Admin juga mengklik simpan user. Lalu sistem akan menyimpan data user ke data user dan ke database. Lalu selesai. Lalu ada admin data inventory. Admin memilih menu data inventory. Lalu admin memilih menu komputer dan di sistem akan menampilkan halaman data inventory komputer. Lalu admin mengelola data inventory komputer, cetak PDF, ekspor Excel dan juga hapus. Lalu di sistem akan menyimpan data hasil pengelolaan. Lalu selesai. Selanjutnya ada admin manage kategori. Admin memilih menu manage categories. Lalu di sistem akan menampilkan halaman data inventory komputer. Lalu admin mengelola data manage categories, tambah kategori dan hapus. Lalu di sistem akan menyimpan data hasil pengelolaan. Lalu selesai. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian black box testing halaman login untuk staff.
staff ini, yang pertama ada login, di mana skenario pengujiannya, yang pertama email dan password kosong, itu nanti akan menampilkan pesan please fill out this file, di mana kita harus mengisi password dan email. Selanjutnya di sini ada email diisi dan password kosong. Misalnya kita masukin email tapi passwordnya kosong, di situ tetap sama, bakal keluar pesan please fill out this file pada kolom password karena password tetap harus diisi. Terus selanjutnya ada password dan email salah. Ketika password dan email salah, akan menampilkan pesan di mana kita harus memasuki password dan email yang benar. Untuk selanjutnya, ada salah satu kondisi salah, email atau password salah, tetap bakal akan ada pesan yang sama, di mana kita harus memasuki password dan email yang benar. Lalu, selanjutnya, ketika kita memasuki email dan password yang benar, maka kita akan menampilkan ke halaman dashboard aset IT. Untuk selanjutnya ada black box testing input untuk staff. Yang pertama, di sini ada kategorinya staff membuka dashboard. Ketika sudah login sebagai staff, lalu masuk ke halaman dashboard, di mana dashboard akan tampil dan dapat dilihat. Untuk selanjutnya, staff menginput data aset lengkap. Mengisi seluruh file atau nama, perangkat, kategori, lokasi, kondisi, berarti di situ data tersimpan dan muncul di daftar aset. Untuk selanjutnya, staff menginput data aset tidak lengkap. Misalnya, staff memasuki data asetnya tidak ada yang terlewat atau ada yang kosong. Di situ, sistem akan menampilkan pesan error, di mana nantinya yang kosong itu harus tetap diisi. Untuk selanjutnya, staff mencoba mengedit data di dashboard. Jadi, karena staff di sini dia tidak ada akses untuk mengedit, klik elemen data pribadi dashboard itu, klik elemen data pada dashboard itu, tidak ada menu edit atau form perubahan. Jadi, staff hanya dapat menginput data aset, tapi dia tidak bisa menghapus dan mengedit. Saya akan menjelaskan 1.2.4 hasil unit black box testing. Yang ke-1 ada hasil pengujian black box testing untuk admin. Di sini ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada email dan password tidak diisi. Di test case-nya, email admin dikosongkan, lalu passwordnya kosong. Lalu hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang kedua ada email diisi dan password kosong. Email adminnya ocean14gmail.com, passwordnya kosong. Lalu menampilkan pesan please fill out this field pada kolom password. Pengujiannya sesuai harapan dan valid. Lalu yang ketiga ada email dan password salah. Email admin diisi ocean14gmail.com, passwordnya adalah ocean140504. Akan menampilkan pesan please fill out this field. Hasilnya adalah sesuai harapan dan valid. Lalu yang keempat ada salah satu kondisi salah email atau password. Email admin example.com benar. Itu email benar. Lalu passwordnya adalah ocean140504, itu salah. Dan akan menampilkan pesan the provided credentials do not match or record. Hasilnya adalah sesuai harapan dan valid. Lalu yang kelima ada email dan password benar. Email adminnya adalah adminexample.com. Lalu passwordnya adalah password 123 dan menampilkan halaman dashboard aset IT karena benar. Itu sesuai harapan dan valid. Lalu black box yang kedua untuk admin ada black box tambah user. Semua field tidak diisi. Test case-nya nama lengkap kosong, email kosong, role belum dipilih, password kosong, konfirmasi password juga kosong. Lalu hasil yang diharapkan adalah menampilkan pesan error, please fill out this field, dan hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu email tidak diisi, nama lengkap Sarah Widya diisi, emailnya kosong, lalu role-nya admin, passwordnya password 123, konfirmasi passwordnya password 123. Lalu akan muncul pesan error, please fill out this field pada kolom email, sesuai harapan dan valid. Lalu admin tidak memilih role, nama lengkap Sarah Widya ya, email diisi sarahwidya@gmail.com, role-nya kosong, tidak diisi, tidak dipilih, passwordnya password 123, konfirmasi passwordnya password 123, dan akan muncul pesan please select an item in the list. Karena ini gak memilih role, itu sesuai harapan dan valid. Lalu yang keempat, password mismatch. Passwordnya diisi password 123, sementara konfirmasi passwordnya diisi password 321. Itu akan muncul pesan error, the password field confirmation does not match.
dan sesuai harapan dan itu valid. Lalu semua field diisi, nama lengkap Sarah Widya, email sarahwidya, gmail.com, role-nya dipilih admin, passwordnya password 123, konfirmasi passwordnya password 123, ini match ya. Lalu hasil yang diharapkannya adalah user berhasil ditambahkan dan diarahkan ke halaman data user. Lalu itu sesuai harapan dan valid. Selanjutnya ada black box testing edit admin. Di sini semua kolom tidak diisi, lalu klik update user. Test case-nya nama lengkap kosong, email kosong, role tidak diisi, password baru kosong, konfirmasi password juga kosong. Hasil yang diharapkan menampilkan halaman data user. Hasil pengujian sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, nama lengkap tidak diisi dan field lain diisi. Nama lengkap kosong, email sarahwidya@gmail.com, role-nya dipilih staff, menampilkan pesan error. Please fill out this field pada kolom nama. Sesuai harapan, valid. Lalu yang ketiga, role dikosongkan, nama lengkap Rahwidya, update email rahwidya14@gmail.com. Role-nya tidak dipilih, password baru password 123, konfirmasi passwordnya password 123. Menampilkan pesan please select an item in the list. Sesuai harapan, valid. Lalu yang keempat, password mismatch. Password baru password 123, konfirmasi password password 321, menampilkan pesan the password field confirmation does not match. Sesuai harapan, valid. Lalu yang kelima, password baru dan konfirmasi password dibiarkan kosong. Nama lengkap Rahwidya, update emailnya rahwidya14@gmail.com, role-nya admin, password baru kosong, konfirmasi password kosong. Lalu di sistemnya akan menampilkan halaman data user. Hasilnya itu benar sesuai harapan, valid. Karena password tuh diupdate atau enggaknya tuh itu opsional. Jadi kalau semisal gak diisi pun itu bakal muncul halaman data user. Lalu yang keenam, mengedit semua field dengan data valid. Semuanya diisi dengan benar. Nama lengkap Rahwidya, update email rahwidya14@gmail.com, role admin, password baru password 123, konfirmasi password password 123. Lalu hasilnya akan menampilkan halaman data user. Sesuai harapan, valid. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yaitu desain antarmuka. Saya akan menjelaskan login menggunakan akun staff. Kita langsung login menggunakan akun email staff dan password yang sudah terdaftar. Langsung login. Di sini staff akan diminta untuk mengisi. Kita ke informasi dasar dulu. Kita pilih kategori. Kita pilih komputer sebagai contoh. Pada aset akan langsung muncul. Kita isi juga spesifikasi hardware-nya. Karena ini termasuk kategori komputer, sistem dan jaringan tidak harus diisi. Kita langsung ke informasi tambahan. Dalam pembelian, pengguna aset adalah orang yang menggunakan komputer. Start. Pastinya ada di farmasi, ruang farmasi. Terus pilih kondisi, apakah komputer dalam keadaan baik, rusak, atau dalam perbaikan. Kita pilih yang baik. Catatan jika emang ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai komputer ini. Jika tidak ada, langsung simpan aset. Karena identifikasi, apakah sudah yakin untuk menyimpan? Jika sudah, langsung ya, simpan. Nah, selesai. Terus kita bisa lihat di form, dashboard, staff. Di sini ada total aset dengan beberapa kategori. Ada komputer, monitor, perangkat jaringan, printer, dan yang lain. Terus ada kondisi juga saat kondisi baik, rusak, atau dalam perbaikan. Terus kita bisa logout. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dashboard admin. Di sini kita akan login menggunakan admin. Kita langsung aja. Ini passwordnya. Kita klik login. Nah, setelah berhasil login, sistem akan langsung menampilkan dashboard admin inventaris IT. Dashboard admin ini berfungsi sebagai ringkasan utama kondisi aset IT secara keseluruhan. Nah, pada halaman dashboard admin ini, admin dapat melihat informasi statistik aset IT dalam bentuk hard atau kotak-kotak informasi. Di antaranya ada total aset, di sini total asetnya secara keseluruhan ada 168, kemudian per kategori, misal komputer 32, monitor 46, printer 33, access point 23, dan switch 34. Pada dashboard admin, sistem tidak hanya menampilkan jumlah aset, tapi juga bisa menampilkan kondisi
aset tersebut. Nah, untuk kondisi di sini, contohnya untuk kondisi baik, dalam keadaan baik ada 127, beserta kategorinya, berarti misal komputer 13, monitor 44, printer 33, akses 23, switch 34. Nah, informasi ini membantu admin untuk memastikan bahwa aset operasional masih tersedia dan layak dipakai. Kemudian, nah, untuk kondisi rusak ini berisi data aset IT yang tidak dapat digunakan karena rusak. Karena di sini tidak ada, berarti tidak ada total aset dalam kondisi rusak. Nah, informasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pengambilan atau pengajuan pengadaan aset baru. Kemudian di sini ada kondisi dalam perbaikan, menunjukkan aset IT yang sementara tidak dapat digunakan karena sedang dalam proses perbaikan. Misalnya di sini dalam perbaikan satu unit, yaitu komputer satu dalam perbaikan. Informasi ini juga penting agar admin dan staf IT tidak menganggap aset tersebut hilang atau rusak permanen. Nah, di sini ada kondisi belum ditentukan, maksudnya berisi aset IT yang belum memiliki status kondisi. Biasanya itu terjadi karena staf pada saat menginput form data aset itu, si staf itu malah mengosongkan atau tidak diisi. Nah, informasi ini juga membantu admin untuk mengetahui jenis dan jumlah aset yang datanya belum lengkap sehingga dapat segera dilakukan pembaruan. Selanjutnya di sini ada menu user. Di menu user ada data user. Di data user ada ID, nama, email, role, status, dan aksi. Di sini role-nya admin sama staff. Kalau untuk admin, aksinya hanya bisa diedit. Kalau untuk staff bisa diedit dan dihapus. Kemudian ada di sini kalau admin mau tambah user, tinggal isi nama lengkap, email, role-nya apa, mau dijadikan staff atau admin, kemudian password dan konfirmasi password. Setelah diisi, kita simpan user. Nah, selanjutnya di sini ada data inventory, menu data inventory. Jadi ketika admin memilih menu data inventory, misalnya komputer, bisa maka menampilkan halaman data inventory komputer. Nah, di sini terdapat fitur, filter, dan pencarian. Jadi admin dapat melakukan pencarian berdasarkan pencarian umum, manufakturer, model, IP address, location. Kemudian juga fitur ini membantu admin menemukan data aset dengan cepat, terutama jika jumlah asetnya sudah banyak. Selain fitur pencarian, di sini juga ada fitur pengolahan data. Di halaman ini ada cetak PDF komputer per kategori, bisa ekspor Excel per kategori, bisa cetak PDF keseluruhan, bisa ekspor Excel keseluruhan, kemudian hapus semua komputer. Contohnya untuk cetak PDF per kategori, tampilannya seperti ini. Ini untuk PDF. Untuk Excel, seperti ini. Kemudian di sini ada tabel-tabel dataset. Di sini tabelnya ada komputer, monitor, printer, access point, dan switch. Tabel data aset ini digunakan untuk menampilkan seluruh data aset IT yang telah diinput melalui form input aset. Nah, pada proses input data tidak diterapkan kolom wajib diisi karena setiap kategori aset itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi susunan kolom pada tabel data aset ini mengacu pada spreadsheet yang digunakan sebagai standar pendataan aset IT. Oleh karena itu, terdapat beberapa kolom yang kosong. Di antaranya ini, komputer ada kolom yang kosong. Untuk kolom yang kosong ini, admin bisa mengeditnya di ekspor Excel aja, diedit. Nah, untuk selanjutnya itu ada menu manage kategoris. Di sini ada ID kategorinya yaitu komputer, monitor, printer, perangkat jaringan, access point, switch. Kemudian prefix itu kayak kode-kodenya. Misal komputer itu PC, monitor, mount, printer parent, perangkat jaringan net, access point AP, switch, SW. Filenya standar. Maksudnya standar itu berisi data umum aset. Kayak ada kode aset, manufakturer, model, serial number. Kalau network berarti berisi khusus konfigurasi jaringan kayak switch atau access point. Isinya kayak IP address, SSID, dan lain-lain. Kesimpulannya, sistem informasi inventaris IT berbasis web di RSUD Jatisari berhasil menggantikan pendataan manual, menyediakan pengelolaan aset yang terorganisir, lengkap, dan terintegrasi. Sistem memudahkan pencatatan, pembaruan data, pelacakan lokasi perangkat, dan membuat laporan dengan fitur seperti kategori perangkat, manajemen pengguna, dan pencatatan spesifikasi. Secara keseluruhan, sistem meningkatkan efisiensi kinerja bagian IT dan mendukung kelancaran opsional rumah sakit.
Kemudian, saran untuk meningkatkan manfaat sistem inventaris di RSUD Jatisari perlu dilakukan penguatan keamanan data, penyempurnaan fitur pencatatan, dan integrasi dengan SIMS. Selain itu, pelatihan rutin bagi pengguna, serta pembaruan dan evaluasi berkala penting dilakukan agar sistem tetap efisien, akurat, dan sesuai kebutuhan operasional rumah sakit. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem informasi inventaris IT berbasis web untuk pengelolaan aset di RSUD Jatisari. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.